Kalau kawasan industri Medan, yang punya Medan, walaupun tanahnya ada di Deli Serdang. Maka mereka, iya betul Pak, harus kita rubah. KIDS, kawasan industri Deli Serdang. Dan mereka akan membuka di daerah Labuhan Pak. Karena Medan nggak punya lagi kawasan. Maka di sini potensi. Ya tadi apalagi dari provinsi menjadikan Labuan Batu sebagai pusat perkotaan. Terus pusat pengembangan industri sawit, karet. Ini harus potensi itu diambil. Maka siapkan lahan. Daerah kan menyiapkan lahan. Nanti dari pusat yang akan mengembangkan itu. Maka kalau ini sudah ada, dibuat iPro-nya Pak. Ya. Langkat itu udah juga Pak Wakil. Langkat sekarang sudah disetujui membuat kawasan industri di Pangkalan Susu. Di Pangkalan Susu. Karena dia pintu masuk untuk Aceh. Ya. Kita harusnya buat karena pintu masuk dari Riau kemari. Dari Madinah kemari. Peluang. Jangan pula nanti tiba-tiba yang ngambil Labuan Batu Selatan. Ya. Karena di Asahan sendiri sudah akan menjadikan satu kampus negeri. Dan pembebasan lahan 30 hektar sudah disetujui. Ya. Daerah kan menyiapkan lahan, pembangunannya pusat. Kalau daerah kita tidak berlomba-lomba seperti itu, ya kita akan seperti ini aja. Ya, oke lanjut, itu untuk investasi, ini industri, lanjut, inilah persoalannya, aneh juga datanya ini. Ya saya nggak tahu yang salah siapa, BPS nggak salah karena BPS dari OPD ya Pak ya. Industri mikro kecil tahun 2020 1.584, tahun 2021 ngedrop jadi 8. Tahun 2029 tinggal 9. Ini yang salah siapa ini datanya? Ya industri sedang besar tahun 2023 ada 43. Tahun 2024 tinggal 8. Wajar kalau penyerapan tenaga kerjanya menurun. Ya, lanjut. Maka program peningkatan industri ini RIPE ya, rencana induk pengembangan industri. Ini juga wajib karena memang bidang perindustrian. Pembangunan kawasan industri dan pusat-pusat ekonomi baru. Saya pikirlah bahwa Rantau Prapat ini udah cukup berkembang dan padat itu ditunjukkannya. Ya, tiap sore waduh padatnya luar biasa kemarin. Harus dibuka daerah-daerah baru. Ya. Sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru. Pengembangan kawasan logistik untuk sentra distribusi barang. Ya, nanti kalau kita lihat Kek Semangke itu tidak punya lahan lagi. Produksi Unilever produknya bingung mau ditempatkan di mana. Karena kawasan Kek Semangke itu udah habis. Sama juga pelabuhan Tanjung Gading, Kuala Tanjung. Itu nggak ada lahan. Maka dengan adanya akses tol nantinya itu harusnya bisa langsung kemari. Ya, hari ini yang memanfaatkan itu Asahan, Ibu. Mereka sudah menyiapkan lahan untuk logistik, gudang, pergudangan. Menampung dari Kek Semangke dan pelabuhan Kuala Tanjung. Ya. Hilirisasi hasil pertanian, perikanan dan peternakan. Oleh karena itu perlu pengembangan agroindustri dan pengolahan ikan. Ya, di sini mungkin salah satu tadi ngobrol dengan Bu Bupati, teri. Ya, harusnya teri sini dinaikkan. Jangan teri Medan, Bu. Orang Jakarta taunya teri Medan, padahal Medan nggak punya teri. Makanya ngamuk orang batubara. Sekarang batubara membuat teri batubara. Ya. Di sini harusnya tadi berombang ya Pak ya. Berombang. Harusnya itu yang didorong. Itulah UMKM itu tadi. Ya, lanjut. Ini pariwisata.
Ya kontribusinya semakin turun terus. Ya kalau ditanya destinasinya mana. Padahal kalau dilihat Riparkapnya, rencana induk pengembangan pariwisata, itu ada berapa destinasi. Cuma dikembangkan tidak. Ya, maka kalau kita lihat trennya menurun terus. Lanjut. Ini peningkatan daya tarik, ya Riparkap, pembangunan dan pengembangan destinasi pariwisata religi dan ekowisata. Saya pikir sini punya potensi. Ya. Pelestarian budaya etnis melalui pembangunan museum etnis. Jadi tadi bapak-bapak dari etnis, perwakilan etnis, ini harusnya dibuat. Ya kan? Jadi generasi berikutnya tahu ya etnis di sini. Kalau enggak Bapak hilang budaya itu. Benar enggak? Kalau saya memang Puja Kesuma, putra Jawa keluyuran di Sumatera. Ya. Tapi kalau enggak itu akan hilang. Maka beberapa daerah sudah mengembangkan itu. Langkat juga akan membangun ini. Deli Serdang juga akan membangun ini. Di sini berapa etnis? 12 Bapak Ibu. Itu harus dibangun, terus dilestarikan. Untuk melestarikan harus ada pagelaran budaya. Ya. Tersedianya kalender festival budaya. Jadi tiap tahun, tiap bulan itu udah ada jadwalnya. Ya, kalau enggak akan hilang budaya itu. Selanjutnya pengembangan desa wisata. Di sini juga cukup banyak. Ya, desa wisata. Tentu ini berkaitan dengan dana desa. Selanjutnya pengembangan industri kreatif dan UMKM sebagai pilar ekonomi daerah. Ya. Lanjut. Ini usaha kecil dan menengah, lanjut. Ini datanya enggak ada. Ya, jumlah wirausaha. Ya, lanjut. Inilah pengembangan UMKM. Persoalan UMKM kan keterbatasan akses, ini klasik lah. Ya, keterbatasan akses, modal dan lain-lain, ketergantungan pasar lokal, keterbatasan keterampilan. Oleh karena itu selalu dijargonkan, naik kelas, UMKM naik kelas. Yang naik kelasnya itu seperti apa? Iya kan? UMKM ekspor sekarang, bukan naik kelas lagi, tapi UMKM ekspor. Maka kalau kita tidak punya data, berapa jumlah pelaku usaha mikro, berapa pelaku usaha kecil, kan kita kewenangan kabupaten kan hanya mikro kecil. Ya, nggak usah sampai menengah dan besar. Maka ini perlu dilakukan pemetaan produk-produk UMKM dan produk unggulan. Ya, ini OPOP, one product, one village. Ya, harusnya tiap kecamatan punya produknya. Jadi kalau pulang dari kabupaten ini, oleh-olehnya apa? Saya ditanya sama istri saya, dari rantau ya? Iya. Oleh-olehnya apa? Enggak tahu. Benar enggak? Ini ada ibu PKK, harusnya ini didorong Bu. Pulang-pulang harus ada oleh-oleh dari sini. Coba kalau Medan, orang Jakarta begitu di Medan, pasti bolu meranti, bika Ambon, Ucok durian. Padahal Ucok nggak punya durian di Medan. Dari sini juga ya. Tapi ikon itu udah luar biasa. Dari rantau bawa apa? Ya mudah-mudahan teri berombang tadi ya Pak ya. Ya. Terus mendorong UKM ekspor untuk sektor pertanian, perikanan dan industri. Pengembangan kreatif hub. Tiap kecamatan itunya harus ada kreatif hub atau tempat untuk mempromosikan UMKM itu tadi. Ya. Dulu Pak Bobi di Kota Medan membuat kreatif hub tiap kecamatan, tapi nggak tercapai juga, hanya berapa kecamatan yang jadi. Disitulah tempat kreasi masyarakat. Jadi kreatif hub itu tempat berkumpulnya pelaku-pelaku orang-orang kreatif. Ya, ditambah untuk mempromosikan hasil-hasil produksi atau unggulan daerah itu. Ya, dibuatlah alun-alun di tiap kecamatan itu. Festival seni dibuat di situ, promosi UMKM di situ,
terus untuk kegiatan masyarakat di situ, hidup kecamatan itu. Maka kan tumbuhlah pusat-pusat ekonomi baru. Kalau semuanya numpuk di Rantau Prapat, yang maju Rantau Prapat terus. Kecamatan gak ada yang maju. Ya. Oke, lanjut. Ini kolaboratif. Ya. Ini Pak Ibu Bupati, Wakil Bupati, ini yang jadi persoalan terkadang. Dinas Koperasi UMKM itu seharusnya mengolah bahan mentah menjadi barang jadi. Tahapnya sampai situ. Supaya jangan rebutan ini. Semua dinas ini membuat pelatihan. Benar nggak? Yang dapat pelatihan, lu lagi. Yang dapat bantuan, lu lagi. Kenapa? Karena ini tadi, berebut mereka. Maka Dinas Koperasi dan UMKM fokus untuk mengolah bahan mentah menjadi barang jadi. Begitu udah jadi barang itu, diserahkan ke Dinas Perindustrian, nilai tambah, packagingnya, SNI-nya, hak patennya, halalnya, itu diurus di situ, perindustrian. Baru dipasarkan, itulah perdagangan. Ini perdagangan buat pelatihan online, ya kan? Pelatihan digital. Terakhir yang mau di online kan, yang mau digitalkan, produknya nggak ada. Kan nggak tepat itu. Ya, harusnya itu tadi dari koperasi UMKM ada produknya, terus ditingkatkan nilai tambahnya oleh perindustrian. Jadi packagingnya, maka di situ perlu rumah kemasan. Ya, rumah kemasan, batu bara udah buat. Kalau nggak punya anggaran, bisa dicantolkan oleh Kementerian Perindustrian. Ya, mereka dapat dari Kementerian Perindustrian untuk rumah kemasan. Ya, baru di sini pembagian tugasnya jelas. Ya, ini mungkin untuk Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian Perdagangan, ini harus duduk sama. Maka kenapa di Medan itu disatukan semuanya? Waktu menyatukan, saya ikut terlibat untuk mempertemukan ini. Wah, egosentris semua. Semua buat pelatihan. UMKM buat pelatihan, menjahit. Nanti koperasi, Dinas Perindustrian membuat menjahit lanjutan. Ada rupanya menjahit lanjutan. Hah? Terus perindustriannya apa yang mau diperdagangkan? Ya, ini Bupati sering ini kayak gini ini masih. Ya, maka ini harus didudukkan sama supaya jelas pembagian tupoksinya. Oke, lanjut. Ini misi 5, membangun desa dan menata kota. Wah, keren ini, Bu. Dulu Pak Edi kan ini. Ya, misinya salah satunya membangun desa untuk menata kota. Ya. Oke, lanjut. Ini indeks membangun desa. Ya, ini PMD ada nggak sini? Berapa, Pak? Desa mandiri sudah 5. Dari berapa desa, Pak? 75, berarti berapa persen itu? 1, belum nyampe 1 ya. Padahal anggaran dana desa dalam berapa mulai, Pak? 2018 ya, 17-18 sampai sekarang udah 10 tahun. 8 tahun, katakan 8 tahun. Udah berapa miliar? Masa nggak bisa desa mandiri naik terus? Maka harus tahun depan ditargetkan. Kan dari desa maju selangkah lagi jadi mandiri. Ya. Ini daerah-daerah lain udah seperti itu, Pak. Desa Serdang itu mendorong 1 tahun bisa 10 diharapkan desa mandiri. Karena tujuannya tadi, Ibu pingin membangun desa, menata kota. Berarti ya desa dulu harus kita perbaiki. Kalau desa mandiri, pasti nanti bisa ketahanan pangan mandiri. Ya, itu kan bisa dilihat indikatornya apa aja untuk bisa menjadi desa mandiri. Ya, lanjut. Oke, ini misi 6, tata kelola, lanjut. Terus, nah ini kondisinya. Indeks reformasi birokrasi tahun 2023 CC. Indeks SPBE
1, turun dari 2021. Udah 2,10 menjadi 1,94. Indeks pelayanan publik 2,26. Indeks integritas nasional masuk rentan. Ya, ini KPK langsung yang menilai. Indeks sakit masih CC. Indeks inovasi daerah inovatif tapi batas terendah 54. Ya. Inilah kondisinya untuk tata kelola pemerintahan yang ada di Kabupaten Labuan Batu. Apa yang harus dilakukan? Lanjut. Pertama, peningkatan kualitas SDM aparatus penyelenggara pelayanan publik. Kan ada 6 atau 7 OPD yang SPM itu ya Bapak Ibu. Ya. Ini harusnya seperti tadi saya katakan, untuk front office seperti bank. Ya, enak dipandang orangnya, ya, nyaman tempatnya, sehingga masyarakat itu senang kalau mengurus urusan administrasi. Yang kedua, optimalisasi kinerja sistem dan metode pelayanan publik. Harus ada SOP-nya. SOP-nya disimpan, padahal udah ada, tapi nggak dibuat di papan itu, diumumkan. Kalau gratis, katakanlah gratis. Kalau bayar, berapa dan berapa hari prosesnya. Ya, Bapak Ibu kalau sekarang ke Plaza, ya kalau ke Plaza, keluar dari kamar mandi kan ada penilaian kan. Kalau Bapak senang, pijit senang. Kalau jelek kamar mandinya, nggak puas. Sama, harusnya setiap pelayanan publik dibuat kriteria seperti itu. Jadi langsung terpantau ini. Ya. Optimalisasi kinerja pengawasan. Ini pengawas harus dilakukan. Ya. Terus peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik. Apakah ruang tunggu yang nyaman, peralatan teknologi dan komunikasi, koneksi internet, website. Ya, seharusnya masyarakat sebelum ke kantor pelayanan publik itu sudah bisa melihat syarat-syaratnya apa aja. Itulah melalui website. Ini kalau kita lihat websitenya error terus. Entah kapan jelas. Padahal satu data. Ya. Ini Infocom ini. Ya, website itu harus jelas. Ketika masyarakat di sini langsung buka, udah langsung, oh saya mau ngurus KTP, oh ini syaratnya. Sehingga ketika datang ke pelayanan publik, langsung ini, langsung dapat. Oke lanjut. Inilah pendapatan asli daerah. Ya, ini targetnya terlalu tinggi, realisasinya rendah. Atau bisa juga dibalik, targetnya rendah, realisasinya tercapai. Ini strategi juga. Makanya untuk menentukan target harusnya tahu potensi. Ya, potensi. Oke, lanjut. Ya, ini kontribusi PAD-nya. Ya, paling banyak itu lain-lain PAD yang sah. Retribusi daerah dan pajak daerah itu naik turun. Padahal pajak daerah itu luar biasa potensinya. Lanjut. Oleh karena ini perlu dilakukan kajian. Pajak hotel, coba hotel berapa tambah. Masa pendapatannya tetap segitu terus. Kalau tambah hotel, tumbuh hotel, berarti kan banyak pengunjung yang tinggal di sini. Lihat pertambahannya cocok enggak? Restoran tumbuh di mana-mana. Tapi penerimanya naik enggak? Kan gampangnya gitu aja. Reklame tadi Ibu Bupati bilang, enggak perlu lagi sekarang spanduk, umbul-umbul. Bu, nanti buat aja Bu, videotron. Di Medan sekarang udah mulai videotron. Karena itu kan lebih dinamis. Dan hitungannya jam. Detik. Wah itu luar biasa. Memang modalnya besar. Tetapi pendapatannya juga besar. Enggak zamannya lagi seperti ini. Ya kan, videotron. Itu kalau di Medan di Plaza-Plaza udah dibuat videotron. Iklannya ganti terus. Ya, menambah keindahan. Bukan umbul-umbul lagi.
Ya, jadi nanti sumber-sumber PAD bisa untuk pajak reklami, membuat titik-titik videotron untuk iklan. Ya, ada investor yang mau itu, Bu. Ini PPJ. Berapa PPJ yang dapat? Kita setiap rumah tangga pasti punya rumah. Setiap rumah pasti kena pajak. Hitung aja. Jumlah rumah di Kabupaten Labuan Batu itu berapa? Dikalikan besarnya pajak, penerangan jalan, itu sebetulnya potensi kita. Apakah penerimaan kita sekarang sesuai dengan potensi? Kalau tidak, kaji ulang. Ya, PBB juga. Banyak perubahan rumah tempat tinggal menjadi ruko, rumah toko, berubah menjadi KP. Masa PBB-nya sama? Ya, dulu jalan itu jalan gang, sekarang udah diaspal menjadi jalan utama. Masa harga PBB-nya sama antara gang dengan jalan utama? Kan berbeda. Ini bukan membuat, wah Pak Paidi ini menaikkan PBB rumah ini sarannya. Enggak. Tapi ya pantas juga kalau misalkan Bapak Ibu bayar PBB berapa sih? Setahun? 20.000, 10.000 setahun itu. Medan luar biasa dinaikkan. Ya. Terus retribusi parkir. Parkir banyak, kebocoran ada enggak? Ya itu kan sumber-sumber PAD. Ya. Maka perlu peningkatan sistem penerimaan pendapatan yang terdigitalisasi dan terintegrasi. Terus peningkatkan kesadaran gerakan sadar pajak. Ya, lanjut. Ya ini, ya. Terus pemampatan aset-aset yang belum produktif. Jadi kalau ada kantor atau rumah yang dulunya kantor terus tidak berfungsi, kalau memang itu bisa difungsikan atau disewakan kepada pihak ketiga, kenapa tidak? Kan ada aturan membolehkan itu. Ya, jadi aset-aset yang belum produktif itu harus dimanfaatkan. Di Medan sekarang Plaza apa itu yang ya mulai disewakan untuk parkir. Ya, jadi banyak aset-aset Pemko yang tidak bisa dimanfaatkan sekarang dimanfaatkan. Di pihak ketiga kan. Terus optimalisasi pengelolaan BUMD. Saya pikir BUMD ini kan tujuannya menambah PAD kan. Tapi selama ini kan BUMD malah menguras PAD. Tapi alhamdulillah kemarin itu saya termasuk asesmen untuk BUMD ya, dan direkturnya janji tahun kedua Bu itu bisa memberikan kontribusi PAD untuk APBD Kabupaten Labuan Batu. Ya, mudah-mudahan bisa seperti itu. Dan didorong untuk memunculkan BUMD lain. Ya. Lanjut. Ini misi tujuan terakhir. Ya, lanjut. Ini kemiskinan dan budaya. Lanjut. Inilah kemiskinan. Ya, trennya turun terus, tapi nggak sebanding dengan anggaran yang dialokasikan untuk mengatasi kemiskinan. Ya. Maka nanti perlu Pak Nelson kantong-kantong kemiskinan itu tadi sampai desa. Dari 8 atau 9 indikator kemiskinan itu bisa kita petakan desa mana yang paling banyak miskin berdasarkan kriteria itu. Disitulah lokus kita untuk mengatasi kemiskinan itu. Jadi fokus, anggaran fokus. Terus OPD keroyokan, kolaboratif. Masalah sanitasi, masalah apalagi tadi? Rumah, bedah rumah. Itu sebetulnya bisa kok. Kalau ada data itu tadi. Ya, Langkat sudah melakukan itu. Dan ketika saya tunjukkan hasil pemetaan itu, ya anggaran 200 miliar. Masa orang miskinnya turun? Ternyata yang orang miskin yang tidak punya listrik hanya 300 keluarga. Kalau 300 kali 1 juta, 300 jutanya. Selesai orang miskin gak punya listrik. Ya, yang penting tepat berdasarkan data. Oke, lanjut. Ini gini rasio, saya pikir ya ketimpangan antara orang kaya dengan miskin. Kalau di Labuan Batu ini tidak mencolok, tapi kalau di Medan luar biasa mencoloknya. Tapi hasil kajian saya di Belawan itu merata. Antara orang kaya dengan orang miskin sama.
ya merata. Ya, bukan berarti wah bagus pembangunan di Belawan, ternyata tidak, Pak. Karena antara orang kaya sama orang miskin itu gak jauh beda. Ya karena ke Belawan itu banyak orang miskinnya. Jadi gak mencolok. Ya timpangnya rendah. Oke lanjut. Ini pengentasan kemiskinan, perlindungan kepada petani sekali lagi, nelayan, pekerja rentan, dan pelaku UMKM melalui BPJS Ketenagakerjaan. Rehabilitasi rumah tidak layak huni berdasarkan tadi pemetaan kantong-kantong kemiskinan, bantuan modal kerja kepada kelompok tani, sektor pertanian dan sektor perikanan atau nelayan, pelatihan keterampilan masyarakat miskin, terutama kaum perempuan. Ini peran PKK juga bisa di situ. Ya, kaum perempuan. Oke, lanjut. Ini program budaya terakhir. Bapak Ibu, harusnya di tiap kecamatan itu perlu ada sarana olahraga. Karena anak-anak muda sekarang bingung menyalurkan hobinya. Karena tidak ada lagi yang namanya lapangan voli, tidak ada lagi lapangan bola kaki, futsal, basket. Karena tidak ada fasilitas itu, maka mereka suka ngumpul geng motor jadinya. Narkoba. Maka diharapkan tadi Creative Hub salah satunya sarana ini juga disiapkan. Jadi ada tempat anak muda itu ngumpul untuk berkreasi. Ya, coba lihat di sini sekarang kecamatan itu, apakah ada fasilitas olahraga? Minim kan? Sehingga wajar kalau anak-anak muda itu larinya ke geng motor, narkoba. Ya. Atau memang kalau memang hobi game online, ya silakan dibuat di Creative Hub itu tempat lomba game online. Ya. Selanjutnya penyediaan wadah seni budaya tadi. Di kecamatan ini dibuat juga sarana, prasarana seni dan budaya. Olahraga, seni dan budaya. Ya, ini saya pikir ya yang bisa saya sampaikan. Mungkin mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang pas. Tapi itulah saya, walaupun orang Jawa, tapi sudah keluyuran di Sumatera, sehingga tanpa tiding-aling-aling, ya. Karena kalau saya diundang memberikan masukan, kalau nggak ada implementasinya, sakitnya entah di mana gitu rasanya, Bu. Ya, mudah-mudahan apa yang bisa saya sampaikan ini bisa memberikan ya wacana, bukan wacana, tetapi bisa diimplementasikan sesuai dengan anggaran yang ada. Mungkin itu, mohon maaf sekali lagi, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kita berikan aplaus yang begitu superior kepada Pak Pedi yang telah mengupas tuntas misi 1 sampai dengan misi 7 dengan kategori 5W, 1H, siapa melakukan apa dan apa yang harus dilakukan. Tentunya banyak di dalam hati kita unek-unek atau pertanyaan-pertanyaan. Mungkin sebelum melanjut nanti setelah ini ke provinsi Pak, ada mungkin pertanyaan, kita buka dulu sesi tanya jawab. Setelah itu nanti mungkin setelah dari provinsi maka akan dilanjutkan dari statistik Pak ya. Silakan kita buka dulu sesi pertama ya, silakan Pak, nanti sebutkan namanya kemudian pertanyaan. Silakan, tolong dibantu. Dari etis adat tolong dibantu Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ngampuni Tarigan. Dalam hal ini saya dari Dewan Pendidikan Kabupaten Labuan Batu. Menarik sekali yang disampaikan oleh Profesor Paidi. Rupanya obat ngantuk itu bukan tidur. Rupanya obat ngantuk itu bukan tidur, tapi bertemu dengan orang yang dia cintai. Jadi pembicara pertama tadi lantaran online tadi kami ngantuk. Tapi begitu langsung ngomong sama narasumber, maka mimik wajahnya itu bisa kami lihat. Sehingga ini saya yakin nanti banyak yang bertanya. Jadi saya to the point saja Pak Profesor. Gini, saran saya di sini kepada Ibu Bupati juga nanti, ini pelatihan kepada guru
Jangan lagi dibuat sistem online. Karena online Pak Profesor, letakkannya sini handphone, dia pikir tak kemana-mana. Jadi yang hadir itu hanya handphonenya sama tasnya nakuti, menandakan dia hadir. Tapi kalau langsung seperti ini, detak sepatu Pak Profesor itu masuk ke jantung kami. Kemudian itu selanjutnya kepada Ibu Bupati kami sarankan ada nanti BMPS, Badan Musyawarah Perguruan Swasta. Kenapa tadi Pak Profesor mengatakan sekarang ini sekolah swasta yang lebih tinggi? Itu BMPS sekolah di Medan itu lebih aktif di dalam mengelola pendidikan. Sementara di negeri, maaf cakapnya, maaf seribu maaf kalau ada sini pihak pendidikan, dinas pendidikan, maafkan saya atau yang lain siapa saja atau guru-guru kepala sekolah. Ini kebanyakan sekolah negeri hanya mencari kuantitas, bukan kualitas. Jumlah, mencari jumlah. Sehingga kami sebagai Dewan Pendidikan, adanya kami temukan sekolah itu terlalu banyak, nggak imbang lagi itu jumlah siswa sama bangunannya dan tempat bermainnya itu nggak seimbang lagi. Sehingga gurunya itu pun sudah jemu, kami tanya ke mana banyak kali siswa. Ini temuan kami dari Dewan Pendidikan, tidak imbang lagi rate-nya antara sekolah dengan jumlah siswa itu sudah tidak imbang lagi. Ini nanti jadi perhatian sama kita. Ini akibatnya tidak berfungsinya BMPS di Labuan Batu, sehingga Pak Profesor, sekolah-sekolah swasta di Labuan Batu ada yang sudah tutup, ada yang tidak lagi bergerak, ada muridnya tinggal sedikit, sehingga guru yang sudah passing sama sudah sertifikasi terancam sertifikasinya. Ini merupakan masukan kepada Ibu Bupati dan Wakil Bupati supaya ini lebih intens lagi kita di dalam sekolah ini tadi. Tapi sekali lagi Pak Profesor, saya sudah mengajar dari tahun 85. Saya sudah pensiun. Jadi saya sudah mengajar 39 tahun lebih. Saya pensiun tahun 2024 semalam. Kemudian Bapak, Ali bin Abi Thalib bilang, didiklah anakmu seperti zamannya. Karena mereka tidak dilahirkan seperti zamanmu. Jadi sekarang ini Pak Profesor, anak-anak, kami guru-guru, dan saya walaupun sudah pensiun tetap masih mengajar. Kami guru-guru itu bermasalah dengan murid, dengan orang tua murid. Apabila orang tua, guru nanti melaksanakan sesuatu hukuman yang tidak pun terlalu berat, itu guru sudah diadukan Pak. Sehingga kalau boleh ditanya nanti Ibu Bupati, kumpulkan guru-guru semua, dia sekarang mengajar sekedar lepas rodi Pak. Karena nanti takut dia didenda 50 juta, dijewer saja kuping murid sudah didenda di pisumnya. Ini masukan-masukan kepada kita di acara ini supaya pendidikan Labuan Batu ini ke depan lebih baik lagi. Kemudian tadi saya catat lagi, itu masalah perguruan, saya masih di bidang sekolah ini. Tadi BMPS, kemudian tentang pelatihan guru, kemudian tentang perguruan tinggi yang Bapak katakan tadi. Saya sarankan juga kepada Ibu Bupati, kami Dewan Pendidikan, ada Islamic Center yang lokasinya 9 hektar. Itu bisa dikuasai oleh Pemkab. Saya mengajar di Islamic Center itu tahun 88 sampai 94, sampai tutup sekolah itu saya di situ. Dan sekarang sudah tutup. Itu bisa dikuasai oleh Pemkab. Dan saya rasa itu aja karena masih banyak lagi yang bertanya. Saya cukup saja. Bila nasibmu belum berubah, maka rubahlah cara berpikir dan perlakuanmu. Saya rasa ini aja. Dan mohon maaf apabila ada yang kurang cocok, saya mohon maaf kepada Ibu Bupati, saya mohon maaf ya. Itulah masukan-masukan, mana tahu ada yang bagus kita laksanakan, kalau tidak ya sampai situ aja. Demikian aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Pak Tarigan dari Dewan Pendidikan. Ya, silakan Pak, sebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haji Sabdin Cibro dari etnis Pak Kabupaten Labuan Batu. Hal ini tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Profesor tentang budaya, di mana masyarakat itu atau katakan rakyat Indonesia itu tidak akan ada etika tanpa ada budaya. Hal ini tadi juga kami sudah berbincang sedikit hal ini terhadap Pak Wakil Bupati. Ya, hormat kami juga sama Ibu Bupati yang selama ini ada 12 etnis yang ada di Kabupaten Labuan Batu. Ini sama sekali hampir-hampir tidak terakomodir
apa yang namanya perlembagaan itu, budaya Minang, budaya Pak, budaya Melayu, ini hampir-hampir tidak terakomodir. Tetapi setiap nanti adanya event-event atau katakan ulang tahun Pemkab Labuan Batu atau event lain, ini tetap kita hadir di dalamnya. Inilah yang menjadi pemikiran buat kami sebagai etnis yang ada di Labuan Batu ini. Mudah-mudahan Ibu Bupati nantinya dan Wakil Bupati bisa memperhatikan tak ada tempat kami bernaung sampai hari ini dalam wadah perlembagaan ini. Di mana kita ngumpul? Terakhirnya kami ngumpul di KP. Bagaimana kita membangun Labuan Batu? Ya udah, apa yang bisa kita berikan. Hal ini mohon sangat kepada Ibu Bupati dan Pak Wakil Bupati memperhatikan para etnis ini. Pertanyaannya, apa yang bisa kami buat dalam melaksanakan atau memperkenalkan budaya ini terhadap generasi kita tanpa adanya tempat? Di mana kami datang, Pak? Di mana kami datang, Bu? Kata para generasi kita. Inilah yang menjadi pertanyaan kami yang sangat-sangat ya serius yang selama ini kami pendam-pendamkan. Mudah-mudahan dengan kepemimpinan Ibu Bupati dan Pak Wakil sebagai Ketua Puja Kusuma juga di Labuan Batu bisa mengakomodir keinginan para etnis-etnis yang ada di Labuan Batu. Terima kasih. Terima kasih pada Bang Anda dari etnis Pak. Kemudian satu lagi silakan. Kalau ada yang perempuan dulu, udah 2 laki-laki. Silakan. Atau kita paskan dulu 2, belum ada. Baik, kalau belum ada 2 aja, Pak. Silakan. Ya, terima kasih Pak Tarigan. Ya, sebagai Dewan Pendidikan, saya pikir ini jadi titik awal ini. Bu Bupati, Pak Wakil, untuk majunya sebuah daerah itu harus berangkat dari pendidikan. Ya. Miris kita kalau anggaran 20% itu tidak digunakan tepat sasaran. Ya. Kalau dulu sekolah negeri itu benar Pak, jadi favorit, orang bekerja berlomba-lomba. Sekarang malah guru-guru sekolah negeri mencari murid. Ya, di Medan sekarang sekolah dasar itu ditutup, Bu, 50 sekolah negeri. Kenapa? Gak ada muridnya. Orang semua pada pilih swasta. Ya, era sekarang pasti anaknya kepingin mendapatkan pendidikan yang terbaik, maka swasta. Di Medan trennya sekarang semakin mahal sekolah, biaya sekolahnya semakin jadi favorit. Kualitas nanti dulu. Dan saya bisa menyaksi ketika masuk ke perguruan tinggi. Saya mengajar di semester 1, saya tanya alumni mana. Ketahuan kok. Yang mahal-mahal itu tadi, Pak. Ya. Jadi mungkin ada Ibu Bupati, Pak Wakil, ini pendidikan. Maka pemerintah pusat, Pak, sekarang fokus pada pendidikan, kesehatan, dan ketahanan pangan. Ya. Kenapa pemerintah pusat membangun sekolah-sekolah unggulan? Kalau di Sumatera Utara ini, Bapak Ibu, yang unggul untuk SMA itu adalah SMA Del nomor 1. Ya, nomor 2 itu ada CT Foundation yang di Marelan, punya Khairul Tanjung. Baru yang dulunya di Soposurung itu udah mulai berkurang. Ya, baru kalau di Medan semua sekolah Sutomo, Metodis itu yang jadi favorit semuanya. Mahal. Orang berlomba juga untuk masuk ke situ. Negeri tidak. Maka ini tadi catatan dari Ketua Dewan Pendidikan, ini harus, Pak.
Ya, saya nggak tahu bagaimana mendorong guru-guru SMA negeri ini. Satu lagi begini, Ibu. Sekarang anak-anak itu lebih dipercayakan kepada bimbingan tes. Maka bimbingan tes itu tumbuh, berkembang. Bahkan berani menjamin bayar 40 juta untuk bisa masuk ke perguruan tinggi negeri, ke kedinasan. Jadi peran sekolah itu yang formal itu apa? Ya, ini udah putar balik ini. Bahkan khawatirnya guru-guru negeri itu menjadi agen untuk bimbingan tes itu tadi. Benar ya Pak Dewan? Karena saya melihat itu juga gitu loh. Ini harus ditata ulang gitu. Jangan hanya menjalankan rutinitas saja. Ya jadi guru udah pulang. Terus tadi persoalan benar. Ini harus disepakati lah dengan polisi. Kalau lagi memang itu menyangkut pendidikan, jangan sikit-sikit diduitkan. Ini enggak ada guru yang berani sekarang. Tapi kami di kampus saya sendiri tegas Pak. Begitu masuk pertama saya bilang, kamu masuk ekonomi, ingin menjadi profesional, ingin bekerja di bank, ingin kerja di kantor, gak ada rambutnya gondrong. Maka minggu depan tidak ada lagi yang gondrong. Tidak harus mengikuti saya. Rambut saya MBE, makin botak aja. Ya nggak seperti itu. Atau ABCD, abri bukan cepak doang. Tapi harus rapi. Dan berani kok semuanya. Ketika mereka nggak mau, saya coret itu. Kamu mau pilih kuliah atau saya coret nggak masuk sama saya. Pertama ngelawan Pak. Dia nggak masuk, langsung Pak saya coret, nggak masuk semester ini. Semester depan saya cari mahasiswanya itu supaya semester depan masuk sama saya lagi. Masuk dua mata kuliah. Saya tanya lagi, kamu mau pangkas atau saya coret? Langsung ampun Pak, saya mau kuliah. Pangkas dia, rapi semuanya. Ya. Jadi ini memang etika guru ini harus mulai ditanamkan kembali Pak. Kami sekarang di USU atau di ekonomi kami buat knowledge and ethic. Pengetahuan tak beretika nggak ada gunanya juga. Beretika tak berpengetahuan nggak ada gunanya juga. Maka harus kedua-duanya sejalan. Ya, knowledge dan etik. Ya, barangkali nanti perlu juga ini sekolah-sekolah mulai ditanamkan itu tadi Pak. Ya, etika. Supaya muridnya beretika. Ya, tapi jangan pula gurunya melarang muridnya tidak merokok, gurunya ngajar sambil merokok. Ya. Jadi nggak pas. Ya, mungkin itu Pak. Ya, saya setuju. Harus kita rubah ini. Ini momentum awal buat Pak Bupati, Bu Bupati dan Pak Wakil Bupati memimpin Labuan Batu ini. Ya. Selanjutnya tadi Pak, ya benar Pak. Bagaimana kami generasi berikutnya ini tahu budaya. Sekarang aja saya nikah pakai adat Jawa Pak. Yang ngomong musik Pak. Orangnya nggak bisa lagi ngomong Jawa. Jadi dengerin musik, pecah telur apa yang dibilang, paling dia mentranslate aja. Ya. Apalagi nanti budaya Minang, lama-lama habis, nggak ada. Apalagi sekarang udah pestanya di gedung. Hanya kata sambutan, ya kan, doa, sudah mulai acara. Ya, tapi ya harus ada wadah. Mungkin wadahnya udah ada, perhimpunannya sudah ada, tinggal tempat berkumpul. Maka tadi saya sarankan, tiap kecamatan harus ada ruang publik untuk masyarakat berkreasi. Mungkin itu Pak, selagi ada Pak Bupati, Ibu Bupati dan Wakil Bupati, mudah-mudahan bisa menjadi program untuk bisa dilaksanakan selama 5 tahun ini. Mungkin itu saya kembalikan. Terima kasih Pak atas jawabannya. Ada lagi? Kira-kira satu session lagi kita buka? Ya silakan. Di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Bupati dan Wakil Bupati dan seluruh OPD serta hadirin sekalian yang kami muliakan.
Di sini saya dari Muhammad Asmui, Kepala Desa Soetampang, Kecamatan Wilahilir. Setelah mendengar tadi beberapa paparan dari Bapak Profesor terkait masalah untuk membangun Labuan Batu supaya lebih baik ke depan. Memang kalau kita lihat dari apa paparan yang disampaikan Pak Profesor tadi, memang sangat harus kerja keras kita. Kerja keras ini harus bersama, harus sinkronisasi pemerintah daerah, kecamatan, dan desa. Apalagi visi misi Ibu Bupati adalah membangun desa menata kota Labuan Batu cerdas bersinar. Ini yang perlu kami sampaikan, bahwa di desa-desa perlu juga diadakan pembinaan-pembinaan agar semua kegiatan di desa itu dapat disinkronisasi dengan program-program kabupaten. Baik masalah pemerintahan, masalah pembangunan, infrastruktur, pembinaan maupun pemberdayaan masyarakat. Tanpa disinkronisasi ini juga desa sulit untuk bisa melaksanakan. Kemudian ini sedikit mungkin melenceng, tapi ini sebagai masukan. Kami berharap kalau bisa Labuan Batu ini dibuat perbub atau perda tentang masalah pengamanan sampah. Karena kami sering di mana-mana di Labuan Batu ini yang menjadi pandangan mata itu enggak indah adalah masalah sampah. Jadi kami rencana tahun ini akan membuat peraturan desa tentang pengelolaan sampah. Tetapi kalau tidak dibarengi dengan peraturan daerah, ini sulit nanti kami melaksanakan di desa. Jadi inilah mungkin harapan kami yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi ya? Ya baik, satu lagi ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heni Rahayu dari Serikat Perempuan Indonesia. Izin bertanya Bapak narasumber. Senang sekali tadi yang sudah disampaikan Bapak terkait bagaimana membangun sumber daya manusia. Nah, kalau kita berbicara bagaimana mendorong pilar pemberdayaan perempuan itu kan tidak hanya bagaimana perempuan meningkat secara ekonomi melalui pelatihan-pelatihan UKM, tetapi juga bagaimana perempuan juga bisa mengembangkan pengetahuan dan juga keterampilan. Kemudian bagaimana perempuan juga bisa mengetahui dan mandiri secara ekonomi, bagaimana perempuan mempunyai aset itu juga sangat penting. Kemudian tapi tidak luput bagaimana ketika perempuan harus bisa terlibat dalam peran-peran produktif dan juga peran-peran di ranah sosial, ketika saat ini memang masih banyak perempuan itu selalu dibebani dengan urusan-urusan domestik. Nah, buat kami berharap ke depan bagaimana pemberdayaan perempuan itu harus dimulai dari sumber daya manusianya. Bagaimana kalau kita berbicara pengarusutamaan gender dan kesetaraan terhadap perempuan itu mulai dari rumah harus harus selesai dulu Pak. Ketika perempuan tidak bisa selesai dengan urusan domestik, sudah otomatis dengan urusan publik dan juga produktif mereka akan terganggu. Harapan kami ke depan pastinya dengan Ibu Bupati dan juga Bapak Wakil Bupati bisa lebih serius untuk bisa memprogramkan yang itu untuk peningkatan sumber daya perempuan di Labuan Batu. Terima kasih. Baik, kita cukupkan 2 pertanyaan. Silakan Pak. Oke, Pak Kades, jadi persoalan sampah ini memang menjadi persoalan dunia Pak. Ya tadi Bu Bupati mengatakan persoalan sampah, ya jadi TPA sudah ada ya Pak Nelson. Cuma nanti di TPA itu dibuat harusnya pengolahan sampah. Ada contoh di Jawa itu, dari sampah itu bisa menjadi tegel. Ya, tegel-tegel itu dikembalikan ke desa-desa. Ya. Jadi istilahnya kalau ekonomi ada circular ekonomi sirkular. Ya, daur ulang. Ya. USU sekarang lagi bekerja sama dengan Pemko Medan dan Deli Serdang untuk membuat TPA. Ya, karena Medan tidak punya tempat sehingga dia bekerja sama dengan Deli Serdang karena sudah regional. Tapi sampai sekarang belum jalan juga yang di Deli Serdang. Tapi USU sudah mulai mendorong itu, menciptakan produk-produk hasil olahan sampah. Ya,
Jadi nanti itu bisa nilai tambahnya tinggi Pak. Ya cuma Deli Serdang udah lagi menjalankan itu ya, tapi masih proses karena persoalan anggaran. Ya, tapi Rantau Prapa juga harus mulai memikirkan itu, bagaimana mengolah sampah itu tadi. Kalau tidak diolah, mau berapa tempat nggak bisa cukup. Ya, jadi udah ada banyak daerah yang bisa studi banding untuk mengelola sampah itu. Benar Pak, ya harus ada perdanya dulu. Ya perda baru diturunkan. Ya kalau udah perda sebetulnya desa nggak perlu. Ya kalau perda kan paling tertinggi. Ya. Yang kedua peranan wanita, saya pikir ini penting. Bu, nanti boleh di USU itu ada studi gender. Ya Profesor Rita Dalimunte. Ya boleh kerjasama nanti Bu. Mereka aktif untuk mendorong peran wanita ini Bu. Ya mereka sering studi banding juga. Dan kegiatan-kegiatan dilakukan untuk bagaimana mendorong peran wanita itu tadi dalam ekonomi. Ya. Jadi apalagi Bupati sekarang adalah perempuan, maka jangan khawatir Bu. Ya, peran perempuan itu dalam pembangunan itu tentu menjadi perhatian oleh Ibu Bupati dan Pak Wakil Bupati. Ya, mungkin itu. Terima kasih Pak, saya kembalikan. Terima kasih Pak Dr. Paidi. Mudah-mudahan doa daripada penanya tadi bisa jadi profesor Pak. Amin, amin, robbal alamin. Kemudian untuk Pak Paidi kita cukupkan sampai di sini dulu. Kemudian Pak Panitia udah siap untuk dari provinsi. Ya kita masuk ke sesi selanjutnya. Izin Pak BPS, setelah ini mungkin baru Bapak. Kita ada Zoom dengan provinsi Pak. Dengan Zoom yaitu dari Bapak Dr. Ahmad Yamin SOS MSI, instansi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara, Jabatan Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah, dengan materi yang disampaikan pelaksanaan Obsen PKB, Obsen BBNKB, dan Obsen MBLB. Silakan panitia supaya bisa tersambung. Selamat siang Pak. Pak Yamin, selamat siang Pak. Bisa dengar suara kami? Selamat siang Pak, izin Pak Yamin. Masih terganggu nih. Selamat siang Pak. Selamat siang Pak Yamin. Selamat siang Pak, bisa kedengaran suara kami Pak? Suara Bapak belum kedengaran. Suara saya bisa dikasih sana Pak? Ya. Suara kami bisa kedengaran Pak? Suara Bapak Bisa, belum kedengaran nih. Kedengaran Pak, jelas. Jelas Pak? Iya jelas Pak, jelas. Suara Bapak kurang jelas nih Pak. Oh iya, gimana ini Pak? Ah ya, oke Pak. Udah. Ya silakan Pak Yamin untuk menyampaikan. Baik, selamat siang Pak. Selamat siang Pak. Yang saya hormati, ya. Waktunya sekitar 20 menit Pak ya. Waktunya sekitar 20 Baik menit. Pak, baik. Baik, selamat siang Pak. Yang saya hormati Ibu Maya, Bupati Labuan Batu, dan Bapak Jamri, Wakil Bupati, para Kepala OPD, para narasumber dari USU, dari Bapelitbang, tokoh masyarakat,
dan hadirin yang berbahagia. Izinkan kami menyampaikan pemaparan mewakili Kepala Bapenda yang seyogyanya beliau yang akan menyampaikan, tapi karena sesuatu hal dipercayakan kepada kami selaku Kabid Pengelolaan Pendapatan Bapenda Provinsi Sumatera Utara. Pada kesempatan siang hari ini Pak, kami ingin menyampaikan pokok-pokok pikiran dan poin yang dalam pelaksanaan opsen pajak kendaraan bermotor dan opsen BBNKB sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 diamanahkan bahwa pelaksanaan opsen itu berlaku pada 5 Januari tahun 2022. Pelaksanaan opsen sudah dilaksanakan, memang di awalnya ada sedikit hambatan, tetapi seiring waktu berjalan itu sudah berjalan sebagaimana yang diamanahkan daripada Undang-Undang 222 tersebut. Pada kesempatan ini Pak, sesuai dengan pasal 112 PP 35 bahwa ada sinergi antara provinsi dengan kabupaten kota karena ada irisan pajak kendaraan bermotor dengan bea balik kendaraan bermotor serta MBLB antara provinsi dan kabupaten kota yang harus dikerjasamakan. Oleh karena itu, kerjasama yang dimaksudkan itu ada dua hal Pak. Pertama, itu pendanaan, dan yang kedua itu menjadi cost sharingnya, role sharingnya, berupa kegiatan. Nah, dari apa yang disebutkan bahwa definisi opsen PKB itu adalah tambahan pungutan. Adanya transformasi antara DBH ke opsen ini yang menjadi kata kuncinya pertama, yaitu kalau dulu sebelum Undang-Undang 1 ini mekanisme itu menggunakan DBH bagian kabupaten kota sebesar 30%, tetapi dengan opsen ini maka penerimaan kabupaten kota itu seketika pelaksanaan pembayaran PKB dan BWNKB itu dilakukan, maka realisasinya real time. Lalu yang kedua itu memperkuat postur APBD kabupaten kota, dan juga yang ketiga itu mengurai pendapatan dari kabupaten kota. Nah, dari situ Pak, jadi kami ingin memberikan gambaran bahwa berdasarkan data yang kami estimasikan bahwa Kabupaten Labuhan Batu yang sebelum DBH itu memperoleh sekitar 30 miliar, tetapi setelah opsen dilakukan itu kurang lebih penerimaannya sekitar 66 miliar. Dan Labuhan Batu ini hanya sekitar 40-44%. Berdasarkan data kami, jumlah di Labuhan kita 20.000 kurang lebih 4%, maka masih itu. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini kami ingin berpesan kepada Kabupaten Labuhan Batu bahwa agar optimalisasi ini dapat dilakukan kemudian beri itu harus pendapatan B dan BBN Labuhan Batu. Lanjut. Suara saya.
Terputus Pak, suaranya Pak, terputus. Si Putus-putus suaranya Pak. Apa? Oleh karena itu Pak, pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan bahwa khusus untuk PKB, kami ingin menyampaikan bahwa simulasi dari perhitungan PKB antara Undang-Undang 28 dengan OPP dengan Undang-Undang 1, yaitu perhitungannya, kalau dulu tarif kita itu 1,75, tetapi sekarang itu menjadi 1%. Jadi cara berhitung PKB itu terputus Pak suaranya. Ya, terputus, baik. Baik Pak, ini kelihatan Pak perhitungan PKB-nya? Kedengaran Pak, kedengaran. Oh baik, baik. Perhitungan PKB itu Pak, rumusnya DPP PKB dikali tarif. DPP PKB itu adalah perkalian dari NJKB dan kali bobot. NJKB itu Pak nilai jual kendaraan bermotor yang ditetapkan dan dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri pada bulan Desember setiap tahun sebelum berjalan. Nah perhitungannya seperti ini Pak, bahwa PKB 1,75% itu tarif kita di dalam perda yang lama, dikali 20 juta, katakanlah ini 20 juta ini sepeda motor Beat, maka pajaknya 350.000. Nya 1%. Bagian 60% nya persen dikali 27. Putus-putus Pak suaranya, hilang-hilang. Persen dikali 200.000. Rp200.000 itulah dikali dengan 66%, maka hasilnya 132.000. Maka total antara 200 itu dengan ditambahkan dengan itu, itulah yang menjadi kewajiban daripada wajib pajak. Maka PKB itu di undang-undang lama dengan undang yang sekarang itu bukan naik Pak, tetapi turun. Itu menjadi dari 350 menjadi 320 rupiah. Itu yang jadi ada informasi di media atau TikTok yang menyatakan setelah opsi itu ada kenaikan pajak kendaraan bermotor di Sumatera Utara, itu tidak benar. Yang benar adalah kita turun dari sisi sektor PKB-nya. Lalu kemudian perhitungan dari BBNKB-nya. BBNKB itu Pak perkalian antara nilai jualnya dengan tarif. Tarif kita 10%. 10% dikali nilai jual. Seperti yang saya katakan, misalnya katakanlah di dalam daftar itu mobil Kaila 200 juta, maka 10% dikali 200 juta itu sama dengan 20 juta. Itulah bagian provinsi. Lalu bagian kabupaten kota 66% dari 20 juta, itu 13.200.000. Maka total kewajiban daripada wajib pajak itu berjumlah 33.200.000. Ini naik dia Pak. Tapi
kenaikan ini oleh para pengusaha otomotif seluruh Indonesia mengalami keresahan dan mengajukan protes ke Kementerian Dalam Negeri, bahkan dikhawatirkan ini akan mengganggu ekonomi dalam sektor otomotif. Maka oleh pemerintah pusat mengeluarkan surat edaran Menteri Dalam Negeri kepada seluruh gubernur di seluruh Indonesia agar melakukan penyesuaian terhadap pembebanan sama dengan seperti ketika undang-undang ini belum diberlakukan dengan metode perhitungan yang sama. Maka dalam rangka menindaklanjuti tersebut, Provinsi Sumatera Utara mengeluarkan SK Gubernur dengan memberikan insentif fiskal yaitu pengurangan pokok pajak sebesar 39,76%. Itu yang dilakukan. Maka hasil perhitungannya dihitung dulu pajak provinsi lalu dikurangi insentif fiskalnya 39,76%, didapatkanlah 7 juta sekian. Maka didapatkanlah pajak terhutang setelah dikurangi, itu bagian provinsi, dari bagian yang tersisa itulah dikalikan bagian daripada obsen kabupaten kota. Maka totalnya menjadi 19.990 sekian nominalnya. Nah, dari data ini dibandingkan dengan yang lama itu sama, hampir sekitar 20 juta dengan 19,99%. Inilah yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka menyesuaikan pembebanan terhadap masyarakat. Namun yang terpenting dalam pelaksanaan opsen ini adalah sinergitas. Potensi yang 121.000 tersebut sebagai data potensi daripada Kabupaten Labuan Batu, maka dilakukanlah itu sinergi atau role sharing dalam kegiatan itu, yaitu ada 4 sasaran, yaitu pertama pendataan dan penagihan, yang kemudian kedua sosialisasi, yang ketiga penegakan hukum menggunakan operasi gabungan, dan yang keempat perluasan titik layanan. Nah, dari data tersebut bahwa persoalan kita di dalam penetapan target dan pencapaian realisasi itu tidak lepas daripada apa yang dikatakan dengan database-nya ataupun baseline daripada data itu. Data yang kita terima 121.000 tersebut itu data Korlantas yang sebetulnya kevalitan data tersebut belum kita lakukan uji sahihnya dengan menggunakan pendataan. Dengan harapan, dengan adanya role sharing dan kerjasama ini diharapkan aparatur desa atau kecamatan sebagai frontline terdepan pelayan kita di tengah-tengah masyarakat, diharapkan dengan adanya co-sharing dan role sharing ini, maka bisa dilakukan pendataan terhadap itu. Nah, oleh karena itu secara teknis nanti kita akan melakukan bimbingan teknis kepada kabupaten kota dalam rangka mengoptimalisasi apa yang akan kita rencanakan dalam penggalian potensi tersebut. Yang jelas pertama kita tahu dulu potensi real sebenarnya dari data 121.000 tersebut, baru kita nanti membuat perencanaan target dan realisasi untuk tahun-tahun berikutnya. Itulah kira-kira yang menjadi konsen penting di dalam pelaksanaan opsen PKB dan BPNKB ini dalam rangka penguatan local taxing power di setiap kabupaten kota. Demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Mungkin ada pendalaman atau sesi tanya jawab, kami serahkan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Pak atas paparannya. Kita beri aplaus dulu untuk pertama. Baik Pak, kami mohon untuk waktunya sebentar. Ada kira-kira pertanyaan? Kita buka sesi tanya jawab. Pas, baik Pak, terima kasih Pak. Tidak ada pertanyaan dari teman-teman kita. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa menambah pengetahuan dan masukan untuk penyempurnaan RPJMD dan RKPD Kabupaten Labuan Batu.
Ya baik, kita sekarang lanjut kepada acara selanjutnya, yaitu paparan dari Kepala BPS Kabupaten Labuan Batu. Waktu dan tempat kami persilakan Pak dengan sekitar 15 ke 20 menit. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Wakil Bupati Labuan Batu, yang kami hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, yang kami hormati staf ahli, asisten, kepala perangkat daerah, Bapak Ibu Camat, Kepala Desa, tokoh masyarakat, semua peserta forum konsultasi publik yang kami hormati. Baiklah Bapak Ibu, karena ini sudah waktu yang pas, maka harus kami percepat. Tolong di slide-nya Pak. Lanjut saja Pak. Bapak Ibu yang kami hormati, saya mencoba memaparkan beberapa indikator makro yang telah berhasil dicapai oleh Kabupaten Labuan Batu pada tahun 2024. Bapak Ibu sambil menunggu ya, saya coba saja. Saya mencoba melihat dari pertama dari kependudukan. Bapak Ibu, pada tahun 2024 ini hasil proyeksi sensus penduduk 2020. Jadi Bapak Ibu, selain di sensus penduduk, BPS itu hanya memproyeksikan jumlah penduduk. Jadi di tahun 2020, nanti di tahun 2030 itu baru ada jumlah. Nah, di antara itu kami hanya punya proyeksi. Kalau mau tahu jumlah penduduk yang secara administrasi ada di Dinas Dukcapil. Bapak Ibu yang kami hormati, karena slide-nya nggak ada ya, barangkali agak susah. Baiklah, pada tahun 2024 hasil proyeksi penduduk di Kabupaten Labuan Batu itu sudah sebanyak 520.549 jiwa. Dan dari sini kita lihat bahwa 50,74%-nya itu adalah laki-laki, sedangkan perempuannya hanya 49,26. Sehingga kalau dari sini kita lihat bahwa rasio ketergantungan di Kabupaten Labuan Batu atau rasio jenis kelamin itu sebesar 103,02, artinya terdapat 103 laki-laki untuk 100 perempuan, jadi lebih banyak laki-laki di Labuan Batu. Kemudian pada tahun 2024, kalau kita lihat dari rasio ketergantungan, pada tahun 2024 itu sebesar 47,85, artinya setiap 100 penduduk usia produktif akan menanggung beban ekonomi sekitar 47 sampai 48 penduduk. Nah, kalau kita melihat dari sini, rasio ketergantungan ini ada kaitannya dengan bonus demografi. Kalau bonus demografi itu dicapai apabila yang menanggung itu 2 menanggung 1 gitu ya. Yang produktif itu 2 orang menanggung 1 orang. Jadi kalau itu berarti kita sedang mengalami bonus demografi. Dan pada tahun ini Kabupaten Labuan Batu masih mengalami bonus demografi. Dan kalau kita lihat juga nanti sampai 2029 sesuai dengan RPJMD ini kita masih tetap di bonus demografi ini ya. Bapak Ibu, cuman bonus demografi ini adalah pedang bermata dua. Jadi bisa mendukung, bisa juga tidak ya, tergantung bagaimana bagaimana memanfaatkan sumber daya yang ada. Kemudian kita lanjutkan
kita masuk ke PDRB ini terkait ekonomi. Tadi Pak Paidi sudah menyinggung ada pertumbuhan inklusif ya. Pertumbuhan inklusif itu tadi paparannya Pak Paidi yang pertama sekali. Nah, nanti kita lihat dari data-data yang ada, apakah pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Labuan Batu itu sudah inklusif ya. Barangkali nanti kita lihat setelah paparan ini. Nah, pada tahun 2024 di Labuan Batu itu sudah bisa menghasilkan nilai tambah. Nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku sebesar 50,8 triliun. Ya, jadi usaha-usaha yang ada di Kabupaten Labuan Batu itu menghasilkan nilai tambah sebesar 50,8 triliun. Nah, kalau kita lihat, kalau nilai tambah tadi kita bagi dengan jumlah penduduk, dapatlah dia namanya PDRB per kapita. PDRB per kapita ini sebesar 97,59 juta rupiah. Jadi kalau dibagi setiap orang kira-kira 97 juta per tahun. Nah, ini pendapatan PDRB per kapita tidak sama dengan gaji per kapita ya Bapak Ibu ya. Tidak sama karena di PDRB per kapita ini masih ada keuntungan perusahaan, ada pajak dan ada penyusutan. Nah, kalau kita lihat kita bagaimana sebenarnya mau meningkatkan pertumbuhan ekonomi, salah satu cara adalah meningkatkan ekonomi yang perannya besar. Kalau perannya besar, sedikit saja digerakkan dia langsung besar pengaruhnya ya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Kalau kita lihat perbandingan dengan Sumatera Utara, maka kita termasuk 4 terbesar tertinggi pertumbuhannya di tahun 2024 ya. Nah, kalau kita bandingkan juga dengan Sumatera Utara dan Indonesia, kita masih lebih tinggi ya. Lebih tinggi tapi beda sedikit ya. Selama mulai 2021 kita pertumbuhannya tetap percepatan ya. Jadi selalu mengalami percepatan. Lanjut. Oh ya, IPM tadi. IPM oke. Nah, IPM untuk tahun ini adalah 75,2. Dia mengalami kenaikan 0,5 poin atau 0,67%. Nah, dari sini tadi Pak Paidi sudah banyak bercerita sebenarnya. Nah, kalau kita IPM kita kalau dilihat dengan Sumatera Utara, kita masih lebih rendah sedikit. Oleh karena itu sebenarnya kita memacu. Salah satu memacunya tadi Pak Paidi sudah banyak ya, tapi boleh sedikit saya nanti cerita. Lanjut. Nah, ini ada 3 dimensinya. Pertama, harapan hidup. Harapan hidup tadi sudah disinggung-singgung Ibu Bupati bahwa salah satu misinya adalah tentang peningkatan pendidikan dan kesehatan. Nah, bagaimana supaya angka harapan hidup kita lebih tinggi lagi? Nah, ini faktor kesehatan. Faktor kesehatan tadi sebenarnya Pak Paidi sudah banyak bercerita. Karena waktunya tidak banyak lagi saya lewatkan. Kita bandingkan kalau dengan Sumatera Utara kita masih kalah tinggi, masih harusnya kita harus lebih tinggi dari Sumatera Utara. Nah, ini tekad kita ya. Nah, harapan lama sekolah juga tadi ya sudah disinggung Pak Paidi ya. Bagaimana kita meningkatkan lebih tinggi ya